dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang mekar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung dan juga sekolah minggu. Kami berharap keadaan Amang dan Inang serta saudara-saudariku di dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang ditetapkan untuk kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya, mari kita ikuti dengan seksama di rumah kita masing-masing. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu, laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya ke-7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Jikalau kita memperhatikan kembali firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, secara khusus di ayat 13 ada disebutkan di sana Hari Raya Pondok Daun. Mungkin kita bertanya-tanya, Bapak Ibu, apa itu Hari Raya Pondok Daun? Dalam tradisi Israel, Hari Raya Pondok Daun itu sama diartikan dengan Hari Raya Pengumpulan Hasil. Dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan Hag HaAzif. Dalam terjemahan berikutnya disebutkan yaitu Pondok Daun. Di dalam bahasa Ibraninya yaitu Sukkot. Dang Sukkot amanginangda. Tetapi dalam bahasa Ibrani Sukkot yang arti anyaman yaitu ranting-ranting pohon yang dianyam menjadi pondok. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini yang dirayakan sebagai hasil pengumpulan hasil dari tanaman. Dalam tradisi Israel itu dikumpulkan dan diadakan pengucapan syukur. Maka dalam pengucapan syukur itu mereka melaksanakan perayaan yang cukup besar, karena di dalam kitab Ulangan ini dirayakan dalam 7 hari lamanya. Suatu perayaan yang sungguh besar. Ternyata Bapak Ibu di dalam merayakan berkat Tuhan secara khusus dalam berkat yang diterima itu
harus dirayakan. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, makna perayaan itu menjelaskan yang pertama, pengakuan Israel bahwa alam diciptakan dan dikendalikan oleh Tuhan sehingga kesuburannya dan segala hasil panennya adalah pemberian Dia. Dan makna yang kedua, di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun menunjukkan bahwasanya itu adalah pengalaman historis Israel yang memberikan pengertian bahwa Allah telah memberkati bangsa Israel dengan memberikan pembebasan kepada mereka ketika bangsa Israel dalam perbudakan. Dengan demikian Bapak Ibu, suatu perayaan secara khusus Hari Raya Pondok Daun harus dirayakan dengan sangat besar. Dengan sangat besar ini memiliki arti bahwasanya dalam setiap perayaan itu harus dilaksanakan dengan sukacita, tidak ada di dalamnya sungut-sungut ataupun keterpaksaan. Bapak Ibu, jikalau kita memperhatikan di kertas acara kita dengan penjelasan nas, di sana disebutkan memberi adalah kewajiban iman. Memberi adalah kewajiban iman. Di dalam hal persembahan, itu juga adalah kewajiban iman kita. Maka mari kita perhatikan secara sederhana hal di dalam memberi. Ada sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak yang berusia 12 tahun. Mereka memiliki kebiasaan makan bersama dan selalu mendoakan janda miskin, atau bahkan anak-anak yatim yang tidak dapat makan atau minum, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang ada di sebelah rumah mereka secara wujud nyata. Dalam peristiwa ini mereka selalu mendoakan seorang janda miskin. Tuhan, tolonglah janda miskin tetangga kami ini supaya dia bisa memperoleh makanan yang cukup. Begitulah kata-kata sang ayah dalam setiap doa mereka sebelum mereka makan setiap harinya. Lalu suatu pagi sang anak datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, tolong ikat tali sepatuku." Lalu, "Ayah, buatkan saya makanan." Kemudian, "Ayah, belikan sesuatu untukku." Sang ayah bertanya, "Mengapa kamu menyuruh ayah melakukan semua hal? Kamu kan bisa melakukannya dengan sendiri." Lalu sang anak berkata, "Ayah juga setiap hari menyuruh Tuhan untuk menolong janda miskin di sebelah rumah kita. Padahal ayah kan bisa melakukannya sendiri setiap hari." Maka sang ayah terdiam mendengar perkataan anaknya itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, demikianlah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita merasa bahwa hal memberi bantuan kepada kaum lemah atau miskin adalah kewajiban Tuhan dan gerejanya saja. Padahal memberi bantuan atau berbagi sukacita adalah kewajiban semua orang yang telah menerima sukacita atau berkat dari Tuhan. Dan itulah yang dirayakan dan menjadi adat istiadat dalam bangsa Israel ketika perayaan Pondok Daun, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembukaan khotbah ini, di mana semua orang yang telah diberkati dalam pekerjaan atau hasil ladangnya berbagi sukacita dengan sesama yang ada di sekitarnya, sebagaimana dapat kita baca di ayat 14-15. Dan datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan bagi Tuhan, ayat 16 dan 17. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita menerima berkat pengasihan dari Tuhan Allah kita, mari pertama sekali memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita, sebagaimana ayat 14 dan 15, dan jangan lupa datang membawa kembali ke hadirat Tuhan sebagai persembahan, yaitu ayat 16 sampai 17. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman saat ini, secara khusus masa pandemi ini,
Hal berbagi atau bakti sosial adalah hal yang kerap kali dilakukan belakangan ini karena wabah yang melanda dunia. Puji Tuhan, gereja kita telah melakukan tahap pertama dan tahap kedua di dalam peduli kepada jemaat HKBP Muria. Dan puji Tuhan, ada 2 kali secara tidak terprogram yang diberikan oleh jemaat kita dan juga bantuan dari distrik. Dan itu semuanya sudah disalurkan kepada jemaat HKBP Muria. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di dalam hal berbagi atau bakti sosial, di mana banyak orang dan juga gereja serta perkumpulan masyarakat mengadakan pemberian bantuan dengan berkat yang telah mereka terima dari Tuhan di tengah wabah ini. Dan itu sudah dapat kita lihat, dan mungkin ada di antara kita yang menjadi saluran Tuhan, menjadi berkatnya, memberi bantuan dan juga penerima bantuan itu sendiri. Hal ini sesungguhnya adalah wujud pernyataan sekaligus kesaksian iman bahwa Tuhan masih memberikan berkat bagi kita dan gerejanya di tengah wabah dunia yang begitu besar ini. Karena tentunya hanya ketika seseorang merasa diberkati, maka dia merasa berkewajiban menjadi berkat bagi sesamanya. Seperti firman Tuhan di minggu lalu. Akan tetapi hal persembahan kepada Tuhan sangat disayangkan. Justru ada mencipta tentang pro dan kontra di beberapa jemaat Tuhan. Ada yang dengan serius memberikan persembahan minggu dan persembahan bulanannya. Ada yang sama sekali tidak memberikan persembahan. Ada yang memberi namun dengan sungut-sungut. Ada yang tidak memberi dan juga bersungut-sungut. Dan masih banyak lagi polemik tercipta di beberapa gereja hanya karena hal persembahan kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 16 sampai 17 bahwa sesungguhnya adalah kewajiban setiap orang yang telah merasakan perbuatan Tuhan yang memberkati hidupnya dan pekerjaannya, tetapi justru dipahami berbeda oleh banyak jemaat Tuhan. Mungkin saja karena ini terkait dengan hal ritual ibadah di gedung gereja, di mana di dalam rangkaian ibadah itulah biasanya diberikan persembahan, sehingga ketika dipindahkan ke rumah ibadahnya, seolah tidak lagi wajib untuk memberikan persembahan. Karena gereja tidak berbuat sebagaimana biasanya, padahal kita memberi persembahan karena telah merasakan perbuatan Tuhan, bukan agar Tuhan berbuat sesuatu bagi kita. Dan Tuhan ingin kita memberikan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam kehidupan ibadah kita kurang lebih 4 bulan, kalau saya tidak salah, kita beribadah di rumah-rumah kita. Di dalam ibadah-ibadah kita, sama seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang sungguh-sungguh memberikan persembahannya karena setiap berjumpa di dalam peribadahan dengan Tuhan, wajiblah kita memberikan persembahan kita, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan secara khusus ayat 16, Bapak Ibu. Di 16 ayat terakhir dikatakan di sana, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sekali lagi saya baca. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lalu ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan tidak memberikan persembahan kita, dikatakan di sana supaya hal itu tidak kita lakukan. Dan dijelaskan kembali di ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Kita garis bawahi, sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini dia Bapak Ibu. Memberikan persembahan itu adalah sesuai sama seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Jikalau kita menyadari kita diberikan Tuhan berkat yang berkelimpahan, maka bawalah ke dalam ibadahmu persembahan itu, jangan dengan tangan kosong. Kembalikan kepada Tuhan.
Lalu memang jikalau sanggup kita adalah sangat kecil nilainya menurut kita, ingatlah seperti nas epistel kita, nas pertanyaan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat berapa nominal yang kamu berikan, tetapi bagaimana hati kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Jikalau oleh karena dari kelimpahan kita memberikan banyak, itu sama halnya di dalam kehidupan kita memberikan ya hanya sekedar saja. Tetapi jikalau memang dengan ketiadaan kita, dengan sungguh-sungguh kita memberikan kepada Tuhan, kita benar-benar menyadari berkat Tuhan itu. Jika iman manusia telah dewasa, sesungguhnya hal persembahan adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan atau dipermainkan, Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan kami ini tidak dapat makan, kami ini tidak dapat seperti ini. Bukan itu lagi persoalan orang yang sudah dewasa imannya. Tetapi jikalau kamu diberikan Tuhan, berikan kembali ke gerejanya. Jangan ada di antara kita, Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita tidak mau memberi persembahan kita ke gereja, kita malah mengajak orang lain tidak memberikan persembahan. Berapa kali berdosa kita di sana. Maka ketika kita menyadari tentang persembahan itu adalah milik Allah, maka berikanlah dengan sungguh-sungguh. Karena rumusan persembahan sesungguhnya sangat sederhana, yaitu semua orang yang telah merasakan berkat Tuhan haruslah menjadi berkat atau berbagi kepada orang lain di sekitarnya yang berkekurangan. Dan haruslah memberikan persembahan bagi Tuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang telah berbagi kepada orang lain dan memberi kepada Tuhan telah melakukan kewajiban imannya kepada Tuhan. Dan di atas segalanya itu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan kita dalam Yesus Kristus telah pertama sekali memberikan dirinya yang adalah persembahan bagi Allah untuk menebus dosa manusia. Bagian yang terbaik dalam diri Yesus, yaitu nyawanya, telah mendamaikan kita kepada Allah supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka sekarang dalam situasi apapun yang kita hadapi, ingatlah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketika kita menyadari pemberian persembahan yang terbaik kepada Tuhan, di sana akan ada berkat yang akan terus kita terima. Semakin kita mampu untuk memberi, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Sebagaimana tertulis dalam ayat 15 itu dikatakan di sana. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala hasil usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ini janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus menerus di dalam hidup kita. Dia akan terus bekerja, Bapak Ibu. Maka biarkanlah Tuhan yang memelihara hidupmu, bukan kita yang memelihara hidup kita, tetapi Tuhanlah yang terus memelihara hidup kita dengan caranya yang terus membuat kita terkagum-kagum. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selamat memberi di dalam iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bersuka cita menerima berkat-Mu. Atas segala berkat-Mu, baik nafas kehidupan, baik berkat kesehatan, panjang umur, dan juga rejeki secara materi, Engkau limpahkan kepada kami. Itu adalah berkat yang melimpah yang kami terima dalam kehidupan kami. Jikalau kami dapat bertemu dengan keluarga kami, dapat bertegur sapa dengan sesama kami, dan dapat beraktivitas dengan penuh energik dan sukacita, itu adalah berkat yang sungguh luar biasa. Maka biarlah Tuhan tubuh kami menjadi persembahan di hadapan-Mu, perbuatan kami yang baik menjadi persembahan di hadapan-Mu.
Maka ketika Tuhan memberikan kami kelimpahan secara kesehatan dan materi, ingatkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu di dalam hidup kami ini. Karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Dan kami akan mengembalikannya dengan segala yang terbaik untuk-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu HKBP Moria. Tuhan berkati mereka dan bahkan seluruh umat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkatilah mereka dimanapun mereka saat ini berada, dan dengan segala usaha dan pekerjaan dan pelayanan mereka, Tuhan berkati. Ya Allah Bapa kami, biarlah seluruh jemaat-Mu HKBP Moria dan seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini, Engkau tetap memberkati dengan kecukupan atas makanan dan minuman, atas kebutuhan jasmani, atas kesehatan bagi mereka. Limpahkanlah kepada mereka. Anak-anak yang memasuki masa sekolah, kuliah, berkatilah mereka Tuhan. Dan juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mencari nafkah Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan buat para orang tua kami yang telah Tuhan berikan umur panjang. Engkau kiranya memberkati para lansia gereja-Mu HKBP Moria. Dengan umur yang panjang, mereka Tuhan mampukan menjadi pendoa bagi keluarganya dan bagi gereja-Mu, juga bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ini akan terus kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku
bagikan semua harta yang ku miliki. Bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi.